Baik, Ayahanda, Ibunda, Kanda, dan semua yang hadir pada malam hari ini, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Dan sebelum itu mungkin kami ingin melihat dulu yang hadir pada malam hari ini. Memang betul ya, dari semua undangan yang kami sampaikan yang bergabung hanya 20 orang, tapi insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti dan nanti akan kami sampaikan juga hasilnya nanti secara terbuka nanti di grup pimpinan wilayah Muhammadiyah, grup Muhammadiyah kita gitu ya. Baik. Di sesi kedua ini mungkin kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pimpinan AUN yang sudah bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini ya. Yang pertama saya lihat di dalam diskusi ini sudah bergabung dengan kita ada Kepala SMP Muhammadiyah 2 Tarakan, Pak Asnawir, kemudian ada Pak Abdul Haris, Kepala SD Muhammadiyah 2 Tarakan. Tadi juga sebenarnya sempat bergabung ya Kepala SMP Muhammadiyah 1, tetapi beliau keluar lagi karena mungkin jaringan dan lain. Dan takmir masjid tidak ada yang bergabung, ya, atau yang pengurusnya juga nggak ada ya. Ya. Baik, mungkin kita dengarkan dulu dari Kepala SMP Muhammadiyah 2 Tarakan, Bapak Asnawir. Kepada beliau kami silakan. Pak Awi, bisa mendengarkan kita? Oh ya, silakan Pak Awi. Ya, silakan, kami persilakan Pak Awi. Jaringan kali ya. Atau mungkin kita next dulu, kita mungkin sebelum nanti kita kembali ke Pak Awi, kita mungkin lanjut ke Pak Kepala SMP Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 2 dulu kali ya, Pak Abdul Haris. Silakan Pak Haris, kami silakan menyikapi beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Kami persilakan Pak Abdul Haris. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya Pak Haris nggak kelihatan? Masih main sama Fajri. Oke, berkaitan dengan kegiatan SD Muhammadiyah 2, ya alhamdulillah untuk masalah PSBB tetap kita tegakkan. Ya kemarin juga alhamdulillahnya kami untuk PPDB sudah awal Januari sampai Maret sudah terlaksana, sehingga kegiatan di sekolah sudah agak sedikit berkurang. Cuma memang sempat di komen berkaitan dengan kegiatan kami pelepasan siswa untuk kelas 6. Ya, untuk informasi sedikit, memang kemarin kegiatan itu kami sudah konsultasikan dengan pimpinan MCC, karena memang kita batasi dan juga yang kami undang itu hanya sebatas siswa yang punya prestasi. Jadi tidak semua siswa, sekitar 45 hadir, namun cuma sekitar 3 atau sampai 6 orang, karena yang prestasi baik itu prestasi hafalan kami berikan apresiasi, dan juga siswa yang memiliki prestasi akademik. Ya, kegiatan di sekolah pun seperti itu. Bahkan kita sudah menyiapkan segala prokes, ya, protokol kesehatan, ya, berkaitan baik itu cuci tangan, masker, dan juga pengecekan suhu saat baik itu orang tua hadir atau meninggalkan halaman sekolah kami. Dan bahkan kami sesuai dengan instruksi dari pimpinan MCC, orang tua yang memiliki usia 50 tahun ke atas, kami meminta untuk tidak hadir karena terkait dengan kesenjangan berkaitan dengan kesehatannya. Ya, khawatir kalau toh nanti ya, kita tidak minta-minta, ya namanya juga prokesnya seperti itu, sehingga kita minta orang tua yang di atas 50 tahun ke atas kita untuk tidak hadir, baik itu menerima rapot maupun pelepasan kemarin. Nah, itu gambaran sedikit berkaitan dengan kegiatan PSBB di SD Muhammadiyah 2. Terima kasih Pak Arjo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala SMP SD Muhammadiyah 2 Tarakan, Bapak Abdul Haris. Mau dipindah ke saya? Mungkin sebelum kita kembali ke Pak Awi sedikit ya menyikapi beberapa hal yang tadi sudah menjadi diskusi kita. Mungkin kami ingin ke ini dulu, kelihatannya ini Pak Ketua PCM Tengah bergabung ya, Pak Muhammad Fahru Arifin ini Pak Ketua PCM Tengah ya? Mohon konfirmasi Pak. Anaknya Pak Abdurrahman, Ketua PDM. Oh, saya kira Pak Fahru ini anaknya Pak Ketua PCM. Mohon maaf. Ya, silakan Pak Awi. Institut Teknologi Muhammadiyah. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Minta izin pakai untuk instekmu emailnya tadi yang punya saya pribadi lagi problem kayaknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ayahanda kita Pak Ketua PWM Haji Samsul Sarman, dan juga ayahanda kita Pak Haji Rahman SAP, dan juga Ketua MCC Pak Muhammad, dan Bapak Ibu teman-teman yang telah bergabung di kegiatan kita pada hari ini. Mengawali terkait masalah kegiatan sebagai kepala sekolah SMP mulai 2 sampai hari ini terkait masalah PPDB dan juga berkaitan dengan penerapan PSBB atau pelonggaran. Jadi kita bagi rapot kemarin itu juga melalui masih online. Jadi kita bagi via kalaupun ada yang ke sekolah itu paling mengurus biaya administrasi yang terkena administrasi baik tunggakan maupun terkait masalah beasiswa prestasi dari pemerintah gitu. Yang kedua, setelah pembagian rapot untuk PPDB pun juga sudah kita mulai beberapa bulan lalu, dan saat ini pun masih juga PPDB, cuman via online juga gitu. Memang hampir semua kita gunakan online semua gitu. Ada beberapa hal juga kemarin macam sudah begitu, mengundang hanya beberapa orang perwakilan gitu. Memang kami akui historia daripada anak-anak maupun kepada guru-guru itu sendiri ketika bertemu ya seakan-akan seperti bilang Pak Samsi tadi itu ya, biar teman dekat pun kita menganggap itu sudah aman, padahal ya belum tentu juga begitu. Dan memang perlu terus kita coba untuk mengingatkan kembali, memang kami juga akan terus ingatkan terkait masalah itu. Selanjutnya kalau kesiapan untuk di sekolah kita ya sudah menyiapkan terkait masalah cuci tangan, masker dan sebagainya, dan memang itu dialokasikan dana BOS dan turunkan ke banyak kegiatan yang sifatnya dana BOS dimanfaatkan untuk kegiatan yang mencegah COVID begitu. Dan yang terakhir perlu juga sekiranya Pak, melalui kebetulan juga ada Pak Prayudi dan teman-teman pimpinan daerah, kita perlu mungkin di setiap sekolah melakukan simulasi yang mungkin dibentuk di videokan, nanti bisa menjadi bisa dikirim ke ke grup atau ke orang tua siswa WA gitu. Nanti kalau sudah turun sekolah misalnya, maka ini protapnya, ini yang kita lakukan. Saya kira sudah ada sih petunjuk dari Didasmen Pusat gitu, tinggal nanti divisualisasikan dalam bentuk video seperti itu. Saya kira gitu, moderator. Baik, terima kasih Pak Awi, Kepala SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Sepertinya juga ada bergabung di kita pada malam hari ini perwakilan mungkin Wakil Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Tarakan ya. Ya mungkin ini yang mewakili Kepala SMP Muhammadiyah satunya. Kami silahkan siapa yang ingin menyampaikan ya. Mas Natang atau Putra. Oh ya, silakan mungkin Ibu Mas Natang atau Bapak Putra ya. Ya, Pak Putra ya. Ya, silakan. Kami persilakan. Ya, silakan. Ada ya. Baik, kalau tidak ada mungkin kita ke perwakilan Majelis Dikdasmen dulu, Pak Prayudi. Silakan Pak Prayudi, kami silakan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa hadir mewakili Ketua Majelis Dikdasmen. Yang pertama-tama saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Kepsek, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Ada beberapa yang sudah melaporkan ke saya bahwa mereka sudah melakukan standar protokol kesehatan COVID-19. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SD 1 Slumit, Pak Heri, yang selalu rutin melaporkan kegiatannya ke Majelis Dikdasmen. Namun saya ingin menyampaikan dan sangat berharap sekali teman-teman Kepsek untuk tidak henti-hentinya memberikan arahan kepada rekan-rekan guru agar kita mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh baik pimpinan pusat, pimpinan wilayah, juga Ketua MCCC, Pak Muhammad. Nah, saya tidak banyak memberikan arahan karena di saat PPDB seperti ini, saya dapat laporan yang disampaikan oleh Pak Muhammad lewat grup, ada yang juga masih melanggar. Nah, dan ini juga sudah saya konsultasikan ke Ketua Majelis Dikdasmen. Nah, saya berharap teman-teman selama beberapa hari ini menjalankan PPDB baik langsung atau online untuk tetap mematuhi kesehatan yang sudah dilakukan. Jadi saya terima kasih kepada seluruh teman-teman Kepsek untuk terus-terus, maksudnya memberikan arahan kepada guru-gurunya. Itu aja Pak Harjo yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin dari teman-teman bisa ada yang menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ustadz Heri, Kepala SMP Muhammadiyah 1 Tarakan. Untuk presentasinya di stopkan Pak Heri, supaya tidak muncul di layar kita. Baik, terima kasih Pak Heri. Ya, kita lanjutkan ketiga narasumber kita. Yang mewakili MBS mungkin di sini sudah bergabung Ustadz Juanda. Pada Ustadz Juanda mungkin kami silakan. Ustadz Juanda bisa mendengarkan kita? Ustadz Juan? Oh, mungkin beliau masih kali. Ya, silakan. Ustadz Heri, atau sudah? Ya, silakan Ustadz Heri, kami silakan ke SD Muhammadiyah 1 Tarakan. Ya, kita ke Ustadz Heri dulu. Silakan Ustadz Heri. Tidak ngomong. Mohon arahan baru bergabung. Oh ya, baik. Ya, baik Pak Heri, Kepala SD Muhammadiyah 1 Tarakan. Diskusi kita hari ini tentang penerapan prokes kesehatan. Karena itu kita ingin tahu bagaimana upaya penerapan prokes kesehatan yang sudah dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Tarakan. Ya, karena ini yang kemudian bersama dengan ketiga narasumber kita. Ada Ayahanda Haji Samsi Sarman selaku Ketua PWM kita, Pak Haji Rahman, Ketua PDM kita, dan Ketua MCCC Kaltara, Pak Muhammad. Ya, syukron kesempatannya yang diberikan. Alhamdulillah kita sudah jauh hari menyusun skenario terkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan di SD Muhammadiyah 1. Itu alhamdulillah Selumit itu kita sudah disambut dengan, kemudian alhamdulillah juga kita sudah menyiapkan setiap stafel, dan tentunya itu dari donatur bukan dari kas sekolah. Alhamdulillah Allah mudahkan segala urusan di SD Muhammadiyah 1. Akhirnya dapat juga bantuan untuk pengadaan stafel, kemudian juga kemarin sudah masuk juga PAM. Jadi aliran air lancar alhamdulillah. Kemudian skenario berikutnya jika misalnya siswa masuk oleh Pemkot, itu skenario-nya siswa disambut oleh guru piket di gerbang, kemudian ditembak oleh
guru piket dengan termogannya. Kemudian masuk ke kelas itu harus cuci tangan dulu dengan menggunakan sabun di air mengalir. Kemudian beraktivitas bagaimana biasanya di dalam kelas. Kemudian setelah di dalam kelas keluar lagi dan cuci tangan lagi. Kemudian itu protokol yang kita terapkan di sekolah. Dan sementara gitu Pak Arjo, silakan ditanggapin. Baik, terima kasih Ustadz Heri. Masih ada satu lagi, yaitu yang hadir bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini, hal menjadi tema kita malam hari. Silakan Ustadz Juanda, kami silakan. Cek. Halo. Ya, siap Ustadz Juanda, silakan. Mohon maaf baru masuk ini, biasa punya si dedek kecil lagi rewel. Ya, untuk kondisi di MBS sendiri, alhamdulillah kami menerapkan sebagaimana protokol kesehatan yang diarahkan. Masuk kita pengecekan, ya, kita sudah siapkan alat, bahkan kemarin kita tambahkan lagi 4 alat, kalau tidak salah kemarin kita beli, pengecekan suhu tubuh, kemudian kita siapkan untuk cuci tangan juga, plus masker, ya, yang itu kita terapkan di MBS. Ya, mungkin seperti informasi awal terkena di pesantren Darul Ilmi. Sementara juga kan kita juga belum santri belum pada berdatangan, meskipun kita mengharapkan segera berlalu dan santri bisa masuk kembali. Meskipun kita juga tetap menunggu konfirmasi dari pemerintah ataupun nanti dari pimpinan Muhammadiyah, khususnya di Tarakan, seperti apa nanti kebijakan terkait kita yang ada di pesantren. Karena kita juga khawatir bagaimana anak-anak kita di luar ini pembelajaran seperti apa. Karena pembelajaran online ini sepertinya masih ada sebagian anak-anak setelah kita evaluasi, sebagian halo, kedengaran Om Harjo ya. Karena kita evaluasi juga setiap beberapa hari pembelajaran online ini, yang sekarang kita ada daurah untuk santri lama, kemudian santri baru ini prapondok, yang masih agak tidak semua santri mampu mengikuti pembelajaran online ini, sehingga harapannya nanti bulan ada kebijakan tertentu bagaimana kita yang di asrama khususnya bisa masuk lebih awal anak-anak di pesantren. Ya, mungkin seperti itu Ustadz Harjo, informasi awal dari kami. Baik, terima kasih Ustadz Juanda. Ya. Baik, terima kasih. Kami sama-sama. Ya, dan kita sudah mendengarkan ya bersama beberapa hal yang sudah dilakukan oleh amal usaha kita, khususnya di bidang pendidikan ya, sekolah. Cuman yang belum bergabung pada kita di dalam diskusi kita pada malam hari ini, SD Muhammadiyah 3 Al-Hilal dan SMP Muhammadiyah 1, walaupun perwakilan ya, wakilnya ada, cuman mungkin belum bisa menyiapkan beberapa hal yang ingin disampaikan sebagai laporan dari diskusi kita malam hari ini. Begitu juga dengan masjid-masjid kita yang belum sempat bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh kepala pimpinan amal usaha kita tadi dari awal, tentu semua upaya sudah dilakukan secara maksimal seperti itu. Tetapi memang kita tentu sangat berharap agar supaya sebagaimana tadi yang disampaikan di awal oleh Ayahanda Ketua PWM kita, bahwa memang manusia itu punya tabiat yang memiliki kecenderungan untuk tidak konsisten gitu. Karena itu kita berharap agar supaya, karena COVID-19 ini belum bisa kita pastikan kapan dia akan berakhir, karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kita bisa tetap konsisten menjaga dan menerapkan prokes COVID-19 di lingkungan kita, agar supaya Muhammadiyah tetap bisa mempertahankan, karena sampai hari ini masih 0% ya, tidak ada yang terdampak seperti itu. Baik, Ayahanda, Ibunda, Kanda, Ayunda, dan semua yang bergabung di diskusi kita pada malam hari ini, kita sudah mendengarkan bersama tadi, dan ya, sesi ini kita akan kembali ke ketiga narasumber kita.